there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hey, halo guys, I was listen to be back. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah like, terima kasih sekali banyak yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, karena subscribe tuh enggak bayar guys. Subscribe tuh enggak bayar, dan jangan lupa klik loncengnya nanti biar nggak ketinggalan notifikasi berikutnya dari aku. Mau ceritain legenda peradaban tanah Jawa tentang Aji Saka guys. Jadi aku akan ceritain Aji Saka. Kan yang kita tahu Aji Saka itu adalah pencipta lagu, pencipta huruf atau pencipta aksara Jawa ya. Nah, ini akan aku ceritain kisahnya gimana dia bisa nyiptain huruf Jawa ini part 1. Kemudian di part berikutnya aku akan jelasin makna aksara Jawa buat kehidupan manusia. Jadi di aksara Jawa itu ada maknanya. Nah, sebelum ke maknanya aku ceritain dulu legendanya, kisahnya dulu. Check it out. Aji Saka ini adalah cerita permulaan peradaban tanah Jawa. Jadi ini mula-mula tanah Jawa itu ada menurut ceritanya. Jadi Aji Saka itu adalah legenda Jawa yang mengisahkan tentang kedatangan peradaban ke tanah Jawa. Nah, dibawa oleh seorang raja yang bernama Aji Saka ini guys. Jadi kisah ini tuh juga menceritakan tentang asal usul aksara Jawa si Aji Saka ini. Nah, asal mulanya Aji Saka itu berasal dari Bumi Majeti. Bumi Majeti itu, kalau yang belum tahu, Bumi Majeti itu adalah negeri dari entah berantah mitologis. Akan tetapi ada yang menafsirkan gini, menafsirkan bahwa Aji Saka itu berasal dari Jambudvipa, itu berada di India, dari suku Saka di Skythia. Karena itulah ia bernama Aji Saka pakai H, Raja Saka. Aji Saka kalau di Indonesia ya terkenalnya. Legenda ini itu melambangkan kedatangannya Dharma, ajaran dan peradaban Hindu-Buddha ke Pulau Jawa. Nah, ini kalau kita lihat tuh kan Hindu itu, Indonesia itu Hindu-Buddha Arab banget. Nah, tetapi penafsiran lain beranggapan bahwa kata Saka adalah berasal dari istilah dalam bahasa Jawa yang artinya penting, dari kata Saka atau Soko. Soko yang berarti penting, pangkal atau asal mula. Maka namanya bermakna raja asal mula, itu menurut penafsiran bahasa Jawa. Nah, mitos ini tuh mengisahkan mengenai kedatangan seorang pahlawan yang membawa peradaban atau tata tertib peraturan ke tanah Jawa zaman dulu dengan mengalahkan raja raksasa yang menguasai Pulau Jawa ini. Legenda ini menyebutkan bahwa Aji Saka adalah pencipta tarikh tahun Saka, atau setidaknya raja pertama yang menerapkan sistem kalender Hindu di Jawa ini. Kerajaan Dangkamulan kemungkinan merupakan kerajaan pendahulu atau dikaitkan dengan kerajaan Medang dalam catatan sejarah guys. Setelah Pulau Jawa ini dibawakan ke tempatnya, pulau ini kemudian bisa dihuni guys, tapi dihuni oleh raksasa. Jadi dihuni oleh raksasa pada zaman dulu. Bangsa pertama yang menghuni Pulau Jawa itu raksasa, atau disebut dengan nama Dinawa guys. Disebut dengan nama Dinawa, raksasa yang biadab, yang penindas dan gemar memangsa manusia, gemar makan manusia. Kerajaan pertama yang berdiri di pulau ini adalah Kerajaan Medang Kamulan. Medang Kamulan ini dipimpin oleh raja bernama Prabu Dewata Cengkar atau Prabu Dewata Cengkar. Ini adalah raja
raksasa yang zalim dan punya kebiasaan makan manusia. Nah, pada suatu hari datanglah Ajisaka ini ke Pulau Jawa. Dia berniat melawan Prabu Dewata Jengkar ini. Sebelum berangkat ke Pulau Jawa, Prabu Dewata Jengkar ini sebelum berangkat ke Pulau Jawa, Ajisaka ini berpesan kepada dua abdinya yang bernama Dora dan Sembodo. Berpesan pada Dora dan Sembodo bahwa dia akan berangkat ke Jawa dan akan melawan raksasa Prabu Dewata Jengkar itu, guys. Kemudian sebelum berangkat ia berpesan kepada Dora dan Sembodo ini untuk menjaga pusakanya. Jadi kedua abdinya ini suruh jaga pusakanya, dan dia berwasiat berpesan tidak ada yang boleh mengambil pusaka ini kecuali dirinya sendiri yang nanti akan mengambilnya, karena abdinya ini sangat setia sama Ajisaka. Jadi dia mengiyakan perkataan Ajisaka itu. Setelah tiba di Jawa, Ajisaka langsung menuju ke kerajaan Medang Kamulan, ke ibu kotanya. Kemudian ia langsung menantang Dewata Jengkar untuk berkelahi atau untuk bertaruh. Setelah perkelahian sengit, kemudian Ajisaka akhirnya bisa mengalahkan Prabu Dewata Jengkar ini dengan mendorongnya ke Laut Selatan, guys. Tapi dia jatuh ke Laut Selatan itu atau tercebur ke Laut Selatan itu belum mati. Dia berubah menjadi buaya putih atau biasa kalau zaman dulu disebut bajul putih. Saat itulah Ajisaka naik tahta menjadi raja di Medang Kamulan. Singkat cerita, Ajisaka mendapatkan peristiwa di saat pemerintahannya ini. Itu ada ibu tua yang menemukan telur. Nah, telur itu kemudian ditaruh di lumbung padi. Kemudian setelah beberapa waktu, telur itu kemudian hilang. Dan di lumbung padi itu ada ekor ular raksasa, ular yang gede. Karena ada ular gede, masyarakat sekitar itu melawan ular tersebut, guys, ingin membunuhnya. Ternyata ular itu bisa bicara. Kemudian dia berbicara pada penduduk, "Aku adalah putra dari Ajisaka, bawa aku kepadanya." Kemudian ular ini dibawa ke kerajaan atau dibawa menemui Ajisaka. Di sana Ajisaka, kamu akan aku akui sebagai anak kalau kamu bisa mengalahkan buaya putih atau bajul putih di Laut Selatan. Itu sebenarnya Prabu Dewata Jengkar tadi. Tanpa basa-basi, ular itu langsung menyanggupinya. Kemudian diantar ke Laut Selatan untuk menghajar bajul putih itu. Nah, setelah perkelahian yang sengit, akhirnya bajul putih itu mati di tangan ular raksasa itu. Kemudian Ajisaka menamai ular ini Jokolinglung. Artinya dalam bahasa Indonesia laki yang buruk dalam hidupnya ini. Jokolinglung itu sangat rakus. Dia makan semua makanan yang ada, sehingga membuat Ajisaka kesal. Kemudian Ajisaka mengikat Jokolinglung ini di hutan pesana sebagai hukumannya. Nah, dia nggak boleh makan apa-apa. Dia hanya boleh makan sesuatu yang masuk ke mulutnya. Singkat cerita, ada 8 anak pemain di hutan pesana ini. Dilalah tiba-tiba ada hujan. Karena dia nggak ada tempat berteduh, kemudian dia melihat gua di hutan pesana ini. Kemudian 8 orang ini masuk ke hutan pesana, dan ada 1 orang yang nggak boleh masuk karena ada penyakit kulit. Kemudian tak lama setelah itu, gua itu runtuh dan 7 orang itu terkurung di dalamnya. Nah, dipercaya gua ini adalah jelmaan dari Jokolinglung tadi, dan dia berhasil memakan 7 orang yang masuk ke dalam mulutnya. Nah, sementara Ajisaka memerintah di kerajaan Medang Kamulan, Ajisaka mengirim utusannya pulang ke rumahnya di Bumi Majapahit untuk mengabarkan kepada abdinya. Jadi dia setelah memerintah di Medang Kamulan, dia mengirim abdi lagi untuk mengabarkan kepada abdinya yang di Bumi Majapahit, Dora dan Sembodo, untuk mengantarkan pusakanya ke Pulau Jawa. Utusan itu bertemu Dora dan mengabarkan pesan dari Ajisaka bahwa suruh ngantarin pusakanya itu ke Pulau Jawa. Maka Dora pun datang ke Sembodo untuk memberitakan perintah Ajisaka itu. Sembodo menolak memberikan pusaka itu karena dia ingat pesan dari Ajisaka. Dia ingat pesan dari Ajisaka bahwa tidak boleh ada yang mengambil seorang pun selain Ajisaka yang nanti akan mengambilnya sendiri.
wasiat itu Dora dan Smodo saling mencurigai satu sama lainnya. Dia curiga bahwa Dora ingin mencuri pusaka Adisoko dan Smodo pun juga berpikiran demikian. Kemudian keduanya saling bertarung. Nah, karena sama-sama kuat, sama-sama jaya, sama-sama sakti, keduanya ini mereka mati dua-duanya. Nah, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Setelah sekian lama, Adisoko heran kenapa pusakanya belum sampai. Kemudian Adisoko ini langsung pulang ke bumi Masedia untuk melihat keadaan atau untuk menemui Dora dan Smodo. Adisoko sangat terkejut sekali melihat kedua abdi setianya itu mati, dan katanya matinya itu gini guys, kalau kata bapakku tuh kaki sama kaki, jadi kepalanya atau adu kepala atau adu kaki gitu. Pokoknya ada yang kepala di sono, ada yang kepala di sono, di kaki ketemu kaki atau waktu SD itu aku diceritain matinya tuh kayak gitu. Adisoko melihat itu sedih ya, karena dia lupakan wasiatnya kepada dua abdinya ini sehingga membuat jadi ada pertarungan yang harusnya tidak terjadi. Karena keduanya mati itu untuk mengenang untuk mengenang kesetiaannya itu, kemudian Adisoko membuat puisi atau membuat tulisan aksara Jawa guys. Yang kita tahu ya, tulisan aksara Jawa itu kan Hono Coroko, itu ada artinya yang menggambarkan kedua abdinya ini. Jadi Hono Coroko itu adalah ada utusan Hono Coroko, ono utusan Boto Sawolo, dari kata Batan Sawolo yang saling berselisih antara keduanya. Kemudian Podo Joyonya, begitu joyonya, begitu saktinya, begitu kuatnya sama saktinya dalam perkelahian ini. Kemudian dilanjut bait terakhir, Mogo Bodono. Kalau Jawa itu Mogo Bodono yang artinya mengkari badannya atau tinggal mayatnya mereka berdua. Itu adalah kisah Adisoko untuk mengenal dua abdinya, sehingga terbentuklah aksara Jawa yang sampai saat ini masih ada. Kalau di Jogja atau di Jawa itu aksara Jawa masih dipakai guys, soalnya masih ada pelajaran Jawa ya. Tapi kalau di sini di daerah yang kota aku nggak tahu ada atau enggaknya. Nah, itulah dia kisah dari terbentuknya atau adanya asal mula aksara Jawa dari Prabu Aji Saka guys. Kemudian nanti aku akan cerita makna sebetulnya dari aksara Jawa ini guys. Jadi aksara Jawa ini ada maknanya untuk kehidupan manusia. Oke, itu aja dulu videonya, udah panjang. Jangan lupa subscribe, tekan loncengnya biar cepat masuk lonceng sekolah, jadi dapat notifikasi dari aku loncengnya. Kemudian like, subscribe, bantu subscribe yang subscribe belum subscribe, silahkan subscribe. Terus sampai ketemu di next video guys.